Sebagian petani tembakau harus merelakan tembakaunya gagal panen akibat turun hujan yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kemarin saya menghadirkan video di mana kemarin saya sempat datang ya ke sawah untuk melihat hujan yang sedang turun, bahkan sebagian menggenangi lahan tembakau yang ada di Jember ini. Dan setelah 2 hari kembali saya mengunjungi tempat-tempat di mana yang kemarin sempat diguyur hujan ya, bahkan ada yang sampai mengirigasi atau mengalirkan airnya ya dari sawahnya, karena memang di sawah itu tergenang air. Bahkan untuk petani ini memang harus segera membuang air karena dikhawatirkan untuk tembakau yang sebenarnya sudah menjelang panen ini ya, ini nantinya bisa mati layu. Namun untuk berikut saya mencoba menghadirkan untuk teman-teman ya, ini yang berada di pinggiran desa ya teman-teman, tepatnya di bawah hutan ini bisa disebut ladang ya. Dan di sini setelah saya lihat hampir mungkin 80% ya untuk tembakau yang ada di ladang ini ya mati teman-teman ya, layu, karena memang curah hujan yang kemarin itu memang tinggi sekali. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini keadaan tembakau yang 2 hari setelah hujan kemarin. Ternyata di tempat ini banyak yang mati teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini semua layu ya, karena mungkin air memang menggenang yang kemarin waktu hujan deras itu ya. Dan memang yang terlihat seperti yang daun bagian bawah itu sudah mulai menguning teman-teman, karena memang untuk tembakau ini memang tidak tahan air ya, dikarenakan untuk akar tembakau ini mudah sekali membusuk ya, apalagi jika terkena air hujan. Jadi ini sebenarnya untuk tembakau ini sudah eh, hampir panen juga ya, ini untuk yang di sini nih teman-teman ya. Seperti Anda lihat ini sebenarnya sudah habis munggel ini, jadi mungkin ada di wiwil pertama lah ini. Dan terlihat sekali sisa-sisa air hujan meskipun sudah 2 hari ternyata tuh masih menggenang, seperti yang teman-teman lihat itu ada kubangan air tuh yang gak bisa meresap lagi ke dalam, artinya untuk tanah ini memang benar-benar basah ya, karena memang hujan yang cukup deras mungkin. Jadi kalau sudah begini memang ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya teman-teman. Jadi untuk tembakau ini sudah dipastikan nantinya akan mati. Jadi untuk yang tembakau yang memang umurnya masih muda ya, itu biasanya untuk daun ini setelah layu seperti ini maka dia akan mengering. Dan mengeringnya itu untuk tembakau yang masih muda itu biasanya akan terlihat tipis sekali ya, karena memang daun tembakau ini kemungkinan belum mengisi ya. Kalau yang sudah memang mendekati waktu panen atau tembakau yang daunnya sudah tua itu biasanya masih tahan teman-teman. Jadi meskipun dia akan mati namun tidak langsung layu seperti ini. Jadi ini memang tembakau yang sebenarnya pertengahan lah ini, setelah wiwil pertama mungkin ya, mungkin kurang 1 bulanan lah, mungkin 1 bulan lebih ini waktu panennya. Jadi seperti yang teman-teman lihat untuk tembakau yang daunnya sudah memang agak tua itu akan tahan, artinya tidak langsung layu seperti ini ya. Untuk daun-daun yang sudah menguning itu akan tetap masih bisa bertahan, karena mungkin ketebalan dan juga untuk daun itu sudah mengeras ya, artinya untuk terkena sinar matahari dia masih bertahan. Namun untuk yang tembakau dengan daun yang masih muda itu sangat rawan sekali.
Jadi kalau sudah seperti ini, harapan untuk panen sudah tidak ada teman-teman, karena ini memang tembakau sudah mati ya. Jadi kalaupun segera diambil, ini mungkin masih bisa diselamatkan ya. Namun ini nantinya ya masuknya di daun koseran ya teman-teman. Jadi ini terlihat yang diberi got pun ternyata airnya juga tidak bisa mengalir karena memang hujan kemarin itu rata teman-teman. Jadi semua itu tergenang air. Jadi untuk petani yang mungkin berusaha untuk menyelamatkan ya untuk tembakau-tembakau ini, dibuatkan jalan air untuk membuangnya, namun ternyata untuk kanan kiri dari tempat ini mungkin juga sama-sama tergenang air. Jadi air tidak bisa mengalir keluar ya. Sebenarnya ini kalau kita lihat ya untuk tembakau ini ya sudah tua sebenarnya ini, karena terlihat untuk daun yang bagian atas itu sudah melebar. Jadi kondisi cuaca seperti inilah yang sebenarnya ditakuti oleh petani tembakau ya teman-teman. Karena memang tembakau ini kalau masih kecil masih kita bisa mengulanginya lagi ya. Namun kalau sudah seumuran ini sudah tidak bisa teman-teman. Karena yang pertama untuk biasanya kalau sudah umur-umur sekian itu pupuk yang digunakan pun biasanya sudah di sudah dipupukkan semua ya. Jadi ini biasanya kalau sudah munggel seperti ini biasanya ini pemupukannya sudah terakhir ya, atau setelah ini nggak ada pemupukan lagi, karena ini sebenarnya kalau daunnya tidak layu seperti ini sudah sudah saling tumpuk menumpuk teman-teman, atau sudah rapat ya untuk daunnya. Jadi biasanya kalau sudah umur-umur setelah munggel itu biasanya sudah tidak dilakukan pemupukan lagi, karena untuk pupuk sudah disebar semuanya. Jadi untuk petani apabila mengalami kondisi seperti ini memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, karena memang segalanya sudah ditumpuk di sini ya, seperti pupuk, seperti biaya dan yang lainnya biasanya sudah habis-habisan untuk para petani ya. Jadi memang ya ini namanya resiko dari pertanian itu seperti ini teman-teman. Menunggu mungkin oke lah, menunggu kita sampai 4 bulan ya. Namun jika terjadi seperti ini sudah pasti para petani juga mengalami kerugian ya. Selain untuk pendapatannya nanti tidak sebanyak apabila dalam kondisi normal ya, karena sebenarnya ini juga masih bisa dipanen teman-teman ya, karena memang daunnya sudah bisa diambil ini. Namun untuk kelas daunnya nanti kan tidak sama dengan daun yang lokal ya, atau yang super. Jadi ini nanti masuknya di daun koseran untuk harga tembakau ini. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Ini saya coba melihat-lihat, hanya ada 1-2 tempat saja yang masih utuh. Selebihnya ini sama teman-teman ya. Ini jadi kondisinya seperti ini. Memang untuk lahan ini agak rendah ya dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dan seperti ini mungkin untuk petani masih belum bisa ya, biasanya masih shock lah mengalami kejadian seperti ini. Jadi sebagian petani masih belum ada yang melihat kondisi tembakonya di sawah, karena sudah mungkin yang namanya petani tentu ini merupakan ujian atau cobaan ya, karena menunggu sudah beberapa bulan namun akhirnya gagal ya, dikarenakan memang keadaan cuaca yang tidak bisa
prediksi. Sebenarnya bisa, namun untuk mencegahnya kan kita tidak bisa. Yang namanya cuaca tentunya, apalagi hujan ya, kita memang tidak bisa mencegahnya, kecuali untuk penyakit-penyakit pada tanaman mungkin kita bisa mengantisipasi atau mengatasinya. Namun kalau kondisi cuaca memang kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, selain sebenarnya sudah membuat parit atau got itu ya. Namun ternyata itu juga tidak bisa mengatasi masalah hujan ini, karena hujan ini sifatnya merata, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih sedang mempunyai atau sedang menanam tembakau, jadi yang perlu diwaspadai untuk tempat-tempat yang rendah, Anda bisa mengantisipasinya dengan menggunakan metode seperti penjuringan atau got itu ya, untuk meminimalkan lah, mungkin setidaknya bisa mengurangi apa yang akan terjadi apabila terkena air hujan. Sebagai sesama petani tembakau, tentunya saya juga merasa prihatin atas kejadian ini, atas musibah yang terjadi pada teman-teman kita yang juga menanam tembakau ini. Karena terasa sekali ya teman-teman, untuk para petani ini bagaimanapun juga sudah meluangkan atau mengfokuskan atau mencurahkan segala upaya untuk membesarkan tembakau-tembakau ini. Namun apa boleh dikata, karena ini memang kondisi cuaca yang tentunya kita tidak bisa mencegahnya. Terima kasih untuk teman-teman yang hingga akhir video ini sudah menonton. Jangan lupa di like ya untuk videonya, kemudian bagikan informasi ini ke teman-teman Anda, kemudian jangan lupa di subscribe ya untuk yang belum subscribe. Untuk video selanjutnya saya akan coba mengupdate ya ini tentang panen ya, untuk sebagian tempat ada yang sudah panen. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.